Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa ma khalaqna as-sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa qala aidan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita bisa lanjutkan ngaji Selasa subuh. Tapi ini ngaji pertama setelah Idul Fitri ya. Dan karena masih di dalam bulan Syawal, maka saya sampaikan terlebih dulu taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah Idul Fitri itu sebenarnya kita ada jadwal ya, tapi ya paginya juga hujan deras begitu. Jadi ini sebagai ngaji pertama dan kita lanjutkan ngaji bab langit lapis kedua. Jadi saya kutip dua ayat yang menjadi landasan bahwa jagat raya kita, struktur jagat raya kita itu berupa bumi ya, yang kemudian dikelilingi bumi yang relatif bulat, dan kemudian di atas kita itu ada langit dengan objek-objek yang ada di dalamnya ya. Jadi di ayat yang pertama, wa ma khalaqnas sama wal ardo wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan yang di antara keduanya itu dengan main-main. Gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, bumi jadi dalam ayat ini itu digambarkan bumi sebagai pusat, bumi sebagai acuan ya. Karena kita tinggal di bumi, maka kemudian kita melihat objek di atas kita itu seperti mengelilingi bumi. Jadi bumi dipandang sebagai pusat. Ini. Nah, kemudian di ayat yang kedua yang saya kutip dalam mukadimah tadi, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dua ayat yang persis sama kecuali pada kata as-sama dan as-samawat. As-sama itu adalah bentuk kata langit tunggal, sedangkan samawat itu dalam bentuk jamak. Jadi banyak langit. Nah, banyak langit itu di ayat yang lain disebutkan sab'a samawatin tibaqo. Tujuh langit yang berlapis-lapis. Nah, tujuh langit berlapis-lapis ini ya, itu tidak antara langit 1, 2, 3, dan 4 itu tidak diberi celah, tidak diberi sela seperti halnya bumi dan langit. Nah, kalau bumi dan langit itu ada sela yang tidak disebut sebagai langit. Nah, ini. Nah,
Jadi seolah-olah bumi kita itu dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran yang banyaknya itu 7 lingkaran. Ya, dan lingkaran itu mewakili lapisan langit. Nah ini kalau kemudian kita gambarkan dalam 2 dimensi, itu akan seperti ini. Nah, inilah antara yang di atas bumi, tapi di bawah langit. Nah, baru kemudian ini adalah langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, dan langit 7. Ini kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi. Yang yang gambar pertama tadi, bumi digambarkan bulat, jadi seperti 3 dimensi, begitu ini dalam ilustrasi 2 dimensi. Nah, lebih spesifik, jadi langit itu adalah seperti kulit bola, ya, yang sangat tebal itu di atas bumi. Nah, itu kira-kira pengertian umumnya. Ya, jadi 7 lapis langit. Nah, secara lebih spesifik, ya, di masing-masing langit itu ditandai oleh objek-objek atau benda-benda tertentu. Ya, kalau yang antara ini sudah kita bahas, itu merujuk pada surah An-Nahl ayat 79, ya. Nah, itu diisi oleh burung-burung, ya. Nah, ini diisi oleh burung. Burung itu hidup di situ karena di situ ada udara dalam jumlah yang cukup, yang memungkinkan burung itu kemudian bisa bernafas normal, begitu. Nah, di atas itu adalah langit pertama, yang merujuk surah Hud ayat 44. Di ayat ini disebutkan apa? Allah memerintahkan supaya langit itu menghentikan menurunkan air, yaitu air hujan yang menyebabkan banjir pada zaman Nabi Nuh, ya, di masa silam. Itu. Nah, ini juga sudah kita bahas. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas langit yang kedua, ya, yaitu langit yang tempat lalu lalangnya pesawat, ya, itu. Nah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya langit ketiga, ya, itu langit tempat bulan berada, dan kemudian langit tempat planet-planet. Selanjutnya adalah langit tempat bintang terang. Nah, kemudian langit yang ke-6 itu tempat bintang yang memperlihatkan fenomena-fenomena yang meledak atau bintang mati. Dan yang berikutnya adalah langit yang merupakan tempat apa yang kita kenal dengan black hole, lubang hitam, ya. Nah, ini. Nah, kita pagi ini akan coba jelaskan langit lapis kedua, ya. Langit lapis kedua. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi di atas bumi kita ini, jadi ini masjid ini berdiri di permukaan bumi, ya, di permukaan tanah, begitu. Nah, di atas kita ini adalah udara. Nah, tempat burung-burung berterbangan, menghirup udaranya, ya. Dan Al-Quran itu menyebut dengan istilah jawis sama. Jadi disebutkan di dalam surah An-Nahl, alam yaro ilat thair musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang ditundukkan di udara, di udaranya langit, jawis sama. Memang ada kata asama, tapi poinnya bukan asamanya di sini, tapi al-jawunya itu. Al-jawu itu adalah udara.
ya udara yang kita hirup, yang kemudian kita bisa bernafas ini. Nah, ini juga dihirup oleh burung-burung, ya, sehingga kemudian burung-burung itu bisa berterbangan di atas sana. Ma yumsikuhunna illallah, dan tidaklah ada yang menahan kecuali Allah. Jadi burung-burung itu tidak jatuh, ya, tidak jatuh. Karena kita tahu bahwa burung itu punya bobot, punya berat. Jadi kalau kita ibaratkan batu, batu kita lempar, itu pasti jatuh lagi, ya. Tapi burung tidak. Nah, kalau begitu siapa yang menahan? Di ayat ini disebutkan mayum sikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan para burung itu kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, ya. Itu kadang-kadang juga qaumi yaqilun, orang-orang yang berakal. Nah, orang yang beriman. Jadi melihat fenomena burung ini, kemudian mengaitkan itu dengan apa, batu, ya, atau bahkan air, yang itu pasti jatuh, ya. Dedaunan kalau lepas dari ranting itu pasti jatuh, ya. Nah, ternyata burung itu tidak jatuh. Berarti ada kekuatan yang menahan burung itu sehingga kemudian bisa bertahan di udara, dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian itu, ya, yang eh, kemudian di atasnya ada awan, ya, ada awan. Nah, jadi awan cumulonimbus, ya. Jadi ada 10 jenis awan. Yang paling rendah itu ada pada posisi 450 meter di atas kita, ya. Ini surat Hud ayat 44 yang eh, menyebutkan bahwa langit itu tempat asal hujan, ya. Jadi di sini disebutkan waya sama wahai langit akali. Jadi hentikan, ya, hentikan apa namanya, aksimu menurunkan air hujan. Kira-kira begitu, ya, lengkapnya itu. Nah, jadi ini menggambarkan ruangan di atas bumi kita yang merupakan tempat asal hujan. Dan yang paling dekat awan yang memungkinkan terjadinya hujan itu ada pada ketinggian 450 meter. Ya, ilmuwan kemudian mengidentifikasi itu sampai pada ketinggian 6.000 meter. 6.000 meter. Di atas itu masih tetap ada awan, tapi awannya itu awan yang putih yang kalaupun menurunkan hujan itu tidak sampai ke bumi, itu kemudian sudah menguap, ya, sudah menguap. Jadi tidak lagi berupa hujan di muka bumi. Ini yang ketinggian di atas 6.000 meter. Itu awan cirrus, ya. Nah, di situ tetap ada awan. Biasanya kita lihat ke atas kalau langit cerah biru, ya, kemudian ada kayak kapas yang berjajar-jajar. Nah, itu adalah awan cirrus, ya. Itu tingginya di atas 6.000 meter. Nah, ini ayat ini menyebutkan sebagai as-sama. Jadi saya mendefinisikan langit ini mengikuti ayat ini. Jadi bukan saya ngarang sendiri gitu. Saya menyimpulkan dari ayat sini. Ayat 44 surat Hud yang oleh Allah, ya, disuruh supaya apa? Supaya dia menghentikan turunnya hujan. Gitu, ya. Menghentikan turunnya hujan. Gitu.
Nah, jadi itu apa langit yang pertama. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan langit yang berikutnya, yang oleh Quran juga disebut langit, ya, yang disebut langit, begitu. Nah, dari gambar ini, Ibu Bapak, ya, ini kan gambar, ini kan videonya pesawat. Ini di langit yang berawan, ya, di langit yang apa ini? Ini biasanya pilotnya juga memberi aba-aba, memberi pesan kepada para penumpang supaya segera duduk kembali, karena kalau cuacanya buruk itu kan pesawatnya jadi apa namanya, geronjal, ya, jadi geronjal gitu. Jadi kemudian diperintahkan untuk apa pasang ikat pinggang itu, ya. Nah ini karena ini, ya, jadi kelihatan ini awannya itu. Jadi ini penerbangan yang kalau sudah seperti ini nih kurang menyenangkan lah, gitu ya, kurang menyenangkan. Nah ini. Tapi mari kita jadikan bahan untuk ngaji ayat ini, ya. Ini surah Al-An'am ayat 125. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi maka barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, ya, yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian diringankan, ya, dadanya itu untuk Islam. Dimudahkan, diringankan dadanya untuk menerima kebenaran Islam. Gitu. Jadi dadanya enteng. Nah, tapi kemudian dilanjutkan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Nah, barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, ya. Jadi disesatkan ini yaj'al ayyudillahu, disesatkan, yaj'al sadrahu, dijadikan dadanya doyikon harojan, sesak atau sempit, lagi sempit itu dadanya. Jadi sempit sempit jadi ya, jadi sumpah gitu. Jadi diulang gitu. Dan kemudian diberi ilustrasi ka'an nama ya adu sama, seolah-olah seperti kalau orang itu sedang mendaki fis sama, ya, itu. Jadi ada kata as-sama, tapi di sini kemudian ada harfnya yaitu fi, itu, ya. Ini kalau dari segi teksnya itu begitu. Jadi di dalam langit, di langit. Jadi bukan digunakan kata ilah. Kata ilah itu ke, ya. Fulan ke Jakarta. Itu berarti fulan, ya, katakanlah sedang OTW ke Jakarta. Bisa sudah nyampe di Jakarta, bisa belum. Misalkan masih sampai di Semarang. Ya, tapi dalam perjalanan menuju Jakarta. Itu ila Jakarta. Gitu ya. Tapi kalau fulan di Jakarta, ya berarti fulan itu sudah di Jakarta. Entah itu di Monas, entah itu di Semanggi, entah itu di Gambir atau mana, tapi yang jelas sudah di Jakarta. Ya, itu bedanya. Jadi, ya, orang yang dadanya sesak tadi itu menurut surah Al-An'am ayat 125 diibaratkan dia sedang mendaki, ya, di langit, gitu. Jadi kalau ada apa di Poltek sana, ya, di Poltek itu itu kan ada tempat apa ya, mendaki apa namanya, latihan mendaki tebing gitu ya, ada kan itu. Nah itu mendaki gitu. Nah ini mendaki di langit gitu, mendaki ya sok ada sama gitu, ya. Nah jadi
Ini yang kemudian saya simpulkan ya sebagai langit eh, kedua, lapis kedua setelah tempat hujan, ya asal hujan. Nah itu. Nah, jadi kalau kita telah lebih lanjut, ya itu kita fokus ke sini. Doyikon, ini ya dari kata do koyadiku doikon itu menjadi sempit, ya menjadi sempit. Itu. Jadi sodrohu dadanya menjadi sempit. Nggak cukup dengan doikon, ditegaskan lagi dengan kata harojan. Nah, doikun itu yang sempit, harojan, ya. Nah, ini juga harijun haroj. Harijun harajun itu sempit. Jadi sempit sing nemen gitu ya. Jadi sesaknya itu nemen begitu, ya. Nah, jadi ini. Nah, kemudian ini kan persoalan iman. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah, jadi hidupnya itu terasa sumpah begitu ya. Dadanya berat gitu. Nah, tapi kemudian ini salah satu ciri ya Al-Qur'an. Jadi masalah-masalah kejiwaan, masalah hati itu kemudian dikaitkan dengan fenomena alam. Ya, dengan fenomena alam. Jadi ada relasi, ada hubungannya dengan alam. Ini. Jadi ini kalau dalam konteks ilmu, ini semacam integrasi ilmu dan agama. Begitu ya, ilmu dan agama. Jadi persoalan agama itu dikaitkan langsung dalam teks-teks atau ayat-ayat Al-Quran itu dengan persoalan ilmu, agama dan ilmu. Begitu. Jadi orang yang dadanya sesak karena tersesat, menyesatkan diri, itu diberi ilustrasi seolah-olah dia sedang mendaki langit. Jadi ini isyarat. Jadi Allah sudah memberi isyarat, memberi petunjuk. Begitu. Ini loh langit, ya. Kalau kamu masuk wilayah langit ini, dadanya akan terasa sesak, gitu. Ya. Jadi ini juga mengisyaratkan makna kelengkapan Islam, kelengkapan Al-Quran. Jadi alam pun sudah diterangkan, sudah diuraikan sedemikian rupa oleh Al-Quran. Gitu. Jadi kita itu tidak sepenuhnya meraba-raba, tapi ada petunjuk, ada hudan. Gitu. Hudannya juga termasuk tentang alam, khususnya alam yang sangat besar dan juga sangat kecil, yang seringkali itu berbeda dengan perasaan yang kita alami. Ya, jadi apa? Beberapa waktu yang lalu kan kita ngaji, ya, ngaji bagaimana indera kita itu mudah tertipu, ya. Indera kita itu kan kalau melihat bintang, kemudian kita sampai pada kesimpulan dan buat lagu bintang kecil, gitu kan? Ya kan, kita bikin lagu kan bintang kecil di langit yang biru, gitu kan ya. Lagu itu sudah salah Pak, nggih. Bintang kok di langit biru, biru kelek awan. Siang hari, siang hari kalau bintang kan gitu ya. Nggak ngelihat itu, jadi lagu itu sudah salah. Salah pertama pilihan kata biru, mestinya langit yang apa? Langit yang hitam atau langit yang gelap ya, bintang kok. Kecuali kalau matahari itu memang di langit yang biru. Ya, itu kesalahan pertama, gitu kan. Kesalahan yang kedua itu bintangnya kecil. Ya, itu menggambarkan bahwa mata kita memang menangkap bintang itu kecil. Tapi apakah bintang itu kecil? Mari kita konfirmasi. Ibu Bapak yang ini tempat kita kan jauh dari stasiun ya, jauh dari rel kereta api gitu. Tapi barangkali suatu ketika kita datanglah ke suatu tempat yang di situ ada rel kereta api yang eh, apa
cukup panjang dan tidak berbelok. Kemudian kita amati ujung rel itu. Apa yang kita lihat? Ibu Bapak, relnya ketemu kan? Ya, relnya kan ketemu di ujung itu. Ya, itu mata kita. Tapi coba kemudian kita jalan terus itu. Kan relnya terus sejajar. Jadi artinya indera kita itu memang terbatas. Ya, indera kita itu tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan, gitu loh. Ya, rel tadi itu menurut mata kita ketemu. Lu lah ketemu uangnya kecepet semua itu penumpang kereta api kan, gitu loh. Ya, nggak ada lagi perjalanan pakai KA gitu. Tapi itu tidak, ya. Ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi di ayat ini contoh yang memadukan antara masalah keagamaan, masalah keimanan dengan masalah ilmu pengetahuan. Dada sesak perkara iman, tapi diberi ilustrasi seperti kalau seseorang itu sedang naik di langit, gitu ya. Nah, jadi soida yas'adu su'udan ya, wa su'adan itu artinya naik, gitu ya. Jadi naik di langit, gitu ya. Mendaki di langit. Jadi sekali lagi harusnya adalah fi bukan ila, begitu ya. Nah, karena sekarang ini satu-satunya mekanisme kita naik di langit, ya kan kita tidak pakai tali, tidak pakai tampar, kemudian kita lempar ke atas, lempar ke atas juga nggak tahu lempar kemana, dong jantol gitu kan ya. Ya kalau orang apa itu kan bisa ngelempar, jadi talinya di ujungnya ada gantolan, kemudian gantol, kemudian kita naik. Nah kalau naik itu kalau ke langit mau dilemparkan kemana kan gitu, ya. Tapi sekarang ini yang memungkinkan kita tahu ketinggian itu adalah kita naik pesawat, kan gitu, ya. Kita naik pesawat. Nah maka mari kita telaah dari pengalaman kita naik pesawat, ya. Nah itu datang ke Juanda dulu. Nah datang ke Juanda gitu. Nah pesawatnya naik. Nah gitu ya. Ini jadi ini kita ilustrasikan dengan orang yang naik pesawat. Artinya orang ada pada ketinggian, gitu ya. Nah ini pesawatnya tertutup, ya pesawatnya tertutup itu, udah tertutup rapat, ya tertutup rapat. Nah kalau terbuka ya kayak gini, ya, tempur. Ini. Nah ini sekarang yang sedang banyak naik gini itu orang Iran, Hizbullah, kemudian orang Israel. Sekarang sedang adu kekuatan di wilayah Gaza sana itu. Ya, nah ini pakai pesawat gitu ya. Tuh. Nah, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang naik pesawat, khususnya orang yang baru pertama atau kedua atau ketiga naik pesawat. Jadi yang awal-awal naik pesawat. Itu. Ya, jadi ibu bapak kalau sudah umroh tentu kan naik pesawat sekarang. Nggak lagi naik kapal laut ya. Nggak ada sekarang orang dari Indonesia umroh naik kapal laut gitu ya. Itu naik pesawat sekarang gitu ya. Kalau dulu masih jarang pesawat, itu masih naik kapal laut termasuk haji gitu ya. Nah, jadi nah ini ya. Jadi orang yang pertama kali naik pesawat itu umumnya akan merasakan eh, apa pengalaman yaitu kupingnya itu sakit ya, kupingnya itu sakit itu. Ya bahkan bukan hanya orang yang awal-awal naik pesawat gitu ya. Orang yang sudah sering naik pesawat pun kadang-kadang apa
masih wah, ya, saya kadang-kadang udah gini-gini lagi gitu. Diurak-urak gitu kan kupingnya itu ya karena untuk pertama kita kan telinga itu seperti tertutup ya, tertutup gitu. Itu nggak dengar gitu ya. Nah, itu. Jadi selain sakit itu kadang-kadang juga eh, nggak dengar gitu. Sehingga kemudian kita harus gini-ginikan ya. Itu untuk normal kembali gitu ya. Nah, ini jadi di gambar ini diwakili oleh ini ya. Nah, ini juga kalau udah nemen ya jarinya diginikan. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok begini? Kan gitu ya. Kenapa orang yang di pesawat tuh kok telinganya jadi sakit? Itu pertanyaannya. Itu yang pertama kita rasakan, tapi kemudian kita bertanya, lah apa oh, numpak pesawat pada ketinggian itu, kemudian telinga kita sakit, gitu ya. Kan kita berusaha ingin berusaha untuk mendapatkan penjelasan. Kenapa kok kita sakit? Nah, jamaah ya. Nah, ini ini gambaran udara ya, gambaran udara dari atas apa permukaan bumi ini ke atas ya. Jadi ke atas itu kerapatan udara itu makin kecil gitu ya. Itu yang tadi saya katakan di depan, kalau makin tinggi burung-burung itu makin repot untuk bernafas. Karena apa? Karena jumlah udaranya itu lebih sedikit gitu ya dari apa tempat yang normal ini gitu ya, sehingga menjadi lebih berat ketika bernafas gitu. Nah, lebih berat itu bisa membuat dada kita juga menjadi lebih sesak gitu ya. Nah, ini dari sisi kerapatan udara, makin ke atas itu makin tipis, dan makin ke atas lagi itu yang biasa disebut dengan ruang hampa ya, ruang hampa itu. Nah, kalau di ruang hampa sana kita berada pada ketinggian sana tanpa peralatan, ya apa apa namanya itu, ya kita akan mimisen dan lain-lain ya. Karena apa? Karena pecah ini kita itu gitu ya, pecah itu ya. Karena apa? Karena kaitannya itu nanti dengan ini apa tekanan udara ya. Jadi tekanan udaranya itu makin ke atas itu juga makin kecil ya, makin kecil. Nah, tubuh kita itu, kita kan hidup di sini, permukaan sini ya, di permukaan bumi. Dan itu apa tekanan di dalam tubuh kita yang kita lahir di muka bumi, kemudian besar di muka, tumbuh dan berkembang di muka bumi, maka organ-organ tubuh kita ya itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tekanan udara di sekitar kita, yang sekitar 1 atmosfer itu gitu. Nah, maka ketika kita katakanlah remaja atau dewasa, kemudian kita naik pada ketinggian tertentu yang udaranya di sana itu lebih kecil, itu berarti tekanan udara di dalam tubuh kita itu lebih besar daripada tekanan di luar. Itu artinya kesetimbangan menjadi berubah. Jadi yang semula itu setimbang, jadi ini tekanan tubuh kita, tekanan luar itu sama, gitu loh ya, sama. Jadi ini karena sama, maka ini nol katakanlah begitu. Ini diam, ini namanya setimbang. Nah, ketika makin kita berada di ketinggian, udara di luar itu lebih kecil, maka dorongan tekanan yang di dalam itu menjadi lebih besar. Nah, itu. Nah, lapisan tipis tubuh kita yang menghubungkan dengan bagian luar yang sangat sensitif itu adalah selaput gendang telinga.
Makanya kemudian telinga kita terasa sakit. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Mengapa ya kita beri ilustrasi orang yang naik pesawat? Karena yang bisa naik di ketinggian sana ya orang yang sedang naik pesawat, bukan orang yang pakai tali. Talinya nggak nutut, paling-paling ya bikin bangunan sampai lantai berapa gitu ya. Itu. Atau mungkin kalau sekarang di mana itu? Di Qatar ya, yang ada sampai berapa itu? 850 meter atau berapa ya. Tapi itu juga masih rendah ya. Pesawat itu nanti di atas 6.000 ya. Nah nih, jadi pesawat ini gitu ya. Kalau kita naik pesawat dari Surabaya Jakarta, kadang-kadang pilotnya memberi info kepada kita, para penumpang ya, para pelanggan yang terhormat begitu kan. Pesawat sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan laut, gitu ya. 33.000 kaki, itu sekitar 10 kilometer. Ya, jadi kalau makin jauh, itu biasanya makin tinggi. Tapi kalau kita hanya Jogja, gitu ya, ke Jogja, itu eh, nggak sampai, umumnya nggak sampai 10 kilo. Ya, hanya sekitar 6 kilo, begitu. Ya, kalau yang jarak dekat-dekat itu. Nah, ini. Jadi, itu pada ketinggian 10 kilo. Tadi hujan itu sampai berapa? Sampai 6 gitu ya. Jadi itu sudah mewakili. Nah, mewakili itu ya. Nah, jadi ini alat ya yang memotret. Ini tadi yang saya beri ilustrasi, saya sampaikan bahwa astronot-astronot ini sedang memperbaiki teleskop Hubble tadi yang berada pada ketinggian 570 kilometer dari bumi ya. Maka dia harus pakai peralatan itu ya. Peralatan itu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan tadi, tekanan dalam tubuhnya. Kalau enggak, yang saya makan dia akan apa? Mimisen dan lain-lain, dan kemudian ya meninggal begitu ya. Kenapa? Karena apa namanya, keseimbangan tekanan dalam tubuhnya itu udah nggak terjaga lagi, sehingga kemudian organ tubuhnya nggak bisa bekerja normal ya. Jadi tubuhnya itu istilahnya itu seperti meledak. Karena apa? Karena tekanan di dalam tubuhnya itu lebih besar dari tekanan eksternal, tekanan luar begitu ya. Itu makanya dia harus pakai baju yang eh, apa namanya, yang terjaga yang menjaga dari tekanan itu. Nah, dari ini yang kemudian ya, coba kita bayangkan ini, jadi di luar sana yang makin jauh, sebenarnya jagat raya kita itu sangat ringan ya, kerapatannya jauh dari kerapatan air. Air itu kan kerapatannya gitu, itu 1 gram per 1 cm3 ya. 1 cm3 itu 1 mililiter, itu 1 gram. Nah, kalau per kilogram, kalau meter kubik itu 1 ton. Air itu per meter kubik itu 1 ton. Nah, ternyata alam semesta kita itu dalam skala besarnya, ilmuwan menghitung itu hanya 3/9. 28 itu kan 12, 12 dan 4. Jadi 1/10.000 triliun kilogram. Itu berapa gram? Ya, itu dalam 1 meter kubik. Jadi jagat raya kita itu dalam satu meter kubik itu belum tentu ada elektronnya gitu loh. Ya, kalau dalam skala besarnya. Jadi itu gambaran bahwa di luar sana itu apa, tidak seperti di kita ini. Di sini tuh udara sangat banyak sehingga kemudian kita bisa bernafas dengan leluasa. Tapi di tinggal sana udara itu belum tentu dalam 1 meter kubik itu ada oksigen. Gitu loh maksudnya. Maksudnya nilai ini begitu.
belum tentu ada satu oksigen. Gitu. Sehingga kemudian kita tidak memungkinkan untuk bernafas, untuk menghirup oksigen, begitu ya. Nah, jadi ini ya sebagai kesimpulan dua Pak. Ya, kita biasa tinggal di sini ya dengan tekanan udaranya yang segini nih ya. Tapi kemudian kita misalkan ada pada ketinggian, nih tekanan udaranya lebih kecil. Gitu loh ya. Lebih kecil. Nah, jadi tekanan tubuh kita itu sesuai dengan besarnya ini sehingga kemudian setimbang, begitu. Ya. Tuh. Jadi ini tinggal di bumi ya, yang umumnya di permukaan laut atau di atas gunung begitu ya. Nah, tapi setimbang dengan tekanan permukaan laut ya. Itu. Nah, tapi kemudian kalau kita berada pada ketinggian makin jauh dari bumi, tekanan itu berkurang. Ya, ini kesimpulan. Itu. Karena berkurang, sementara tekanan tubuh kita itu sudah sebesar ini, gitu ya. Nah, misalkan ini ya, maka tekanan tubuh kita itu menjadi jauh lebih besar dari ini. Itu loh. Dan sekali lagi, lapisan tipis yang menghubungkan bagian dalam kita dengan luar yang sensitif itu adalah gendang telinga. Makanya yang terasa langsung ya lebih awal itu adalah sakit telinga kita ketika kita naik pesawat pada awal-awal gitu ya. Karena apa? Karena kesetimbangan itu terganggu karena kita berada pada ketinggian tertentu dan itu oleh Al-Qur'an ya disebutkan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, maka dibuat dadanya itu sesak lagi sesak. Sempit dan sempit, sempit dan sesak, berat sekali. Ka'annama seperti kalau orang itu ya adu fis sama. Ibarat orang itu sedang berada dalam pendakian di langit. Jadi itulah langit yang membuat dada kita sesak. Orang modern tahu, orang zaman sekarang tahu, taunya melalui pengalaman naik pesawat. Awal-awal naik pesawat umumnya itu kupingnya terasa sakit. Nah, inilah ngaji kita pagi hari ini, yaitu bab langit yang membuat dada kita sesak, yang posisinya berada di ketinggian ya di atas 6.000 ya tempat lalu lalangnya pesawat hingga ya pesawat-pesawat yang paling tinggi sampai nanti langit lapis ketiga itu tempat peredaran bulan. Mudah-mudahan ya ini menambah wawasan kita khususnya pemahaman kita tentang kitab suci kita, bahwa kitab suci kita itu menggambarkan kelengkapan ajaran Islam, tidak hanya berbicara tentang surga dan neraka, halal dan haram, tetapi juga tentang dada yang sesak, yang diibaratkan berada pada ketinggian tertentu dari bumi, dan itu tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Dan memang Al-Quran juga sudah dengan sangat gamblang menyebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Dan ilmu diantaranya adalah ilmu tentang alam itu sendiri. Ya, bukan hanya ilmu agama, karena sekarang ini ya kita patuh kepada orang kita sangat bergantung kepada orang-orang yang sangat maju ilmu pengetahuannya. Titik-titik ngimport barang dari Cina, gitu kan?
Ya, padahal kita katakan Cina itu negara yang begini, 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 gitu kan? Tidak menggambarkan Islam. Tapi kenapa kok kemudian kita merujuk? Karena sekarang Cina itu sudah mulai melampaui Amerika dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kekuatan militer. Jadi inilah derajat kemuliaan yang diterima oleh orang Cina. Karena apa? Karena ilmu pengetahuannya. Maka mari kita bangkit di antaranya juga dengan menguasai ilmu pengetahuan. Knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.